Kita semua ingin mendengar suara Tuhan, tetapi kenyataannya itu tidak selalu mudah. Ada kalanya kita dengan hati-hati mencari Tuhan, tetapi sebagai balasannya kita hanya merasakan keheningannya. Ketika Tuhan tampak diam, hal itu bisa membuat frustasi, kecewa, dan menyiksa. Ada saat ketika kita akan mencari jawaban dari Tuhan, berseru memohon bantuan dan kelegaannya, dan masih saja tidak mendengar apa-apa. Mendengarkan Tuhan sangat penting untuk membangun hubungan yang intim dengannya dan belajar untuk membedakan dengan jelas suara Tuhan. Terus terang, kebanyakan orang Kristen mengalami kesulitan mendengarkan Tuhan, mendengar suaranya. Ini bukan cara yang Tuhan maksudkan. Yang benar adalah jika kita tidak mendengar suaranya, kita akan benar-benar tersesat dan lebih rentan terhadap skema iblis. Kita juga bisa belajar beberapa pelajaran praktis dalam keheningan. Berikut adalah 7 cara untuk mengetahui apakah Anda mendengar suara Tuhan. 1. Suara Tuhan sangat jernih. Sebagian besar dari kita berharap bahwa Tuhan akan mengirimkan kita tanda ketika Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan kita. Sulit untuk mengetahui kapan Tuhan benar-benar berbicara kepada kita. Kita mungkin tidak tahu seperti apa suaranya atau apakah Dia benar-benar berbicara kepada kita. Ada saat ketika suara Tuhan sangat jelas, kita dapat mendengar suara Tuhan dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kuncinya adalah belajar bagaimana mendengarkan Tuhan. Benar-benar mendengarkan Tuhan adalah seni yang membutuhkan pelatihan dan disiplin. Sangat sulit untuk mendengarkan suara Tuhan ketika kita mendengarkan setiap suara lain selain suaranya. Penulis Ibrani memberitahu kita bahwa kita dapat melatih telinga kita untuk mengenali suara Tuhan di atas semua suara lainnya. Pada Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketika kita berlatih, dengan alasan penggunaan, kita dapat membedakan apakah yang kita dengar berasal dari Tuhan, daging kita, atau musuh. Penting bagi kita untuk mendengar Roh Kudus dan mengenali cara Dia berbicara dan bekerja melalui kita. Yesus berkata, "Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar." Dan hendaklah ia mempertimbangkan, menyadari, dan memahami dengan pendengaran. Berdoalah agar Tuhan memberi Anda hati yang mendengar untuk mendengarkan dan mentaati. 2. Anda telah melepaskan apapun yang menghalangi Anda. Terkadang kekacauan hidup dan kurangnya fokus kita sendiri menghalangi kita untuk dapat mendengar suara Tuhan. Ketika Anda melepaskan apa yang ada di benak Anda memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendengar Tuhan dengan jelas. Saatnya untuk memeriksa hidup Anda. Tanyakan pada diri sendiri apa yang mungkin Anda alami dalam kehidupan sehari-hari yang membuat saya terpisah dari Tuhan. Apakah ada dosa yang belum diakui dalam hidup Anda yang mungkin menghalangi Anda untuk mendengar suara Tuhan? Alkitab memberitahu kita, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Pada Mazmur 66 ayat 18. Melakukan hal ini mengharuskan kita untuk melihat jauh ke dalam hati dan kehidupan kita sendiri. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah saya memiliki motif yang buruk? Apakah ada sesuatu atau seseorang yang saya cintai lebih dari Tuhan? Saat hal-hal ini terungkap dan Anda menjadi lebih sadar akan apa yang memisahkan Anda dari Tuhan, mintalah pengampunannya. Tindakan pertobatan menyenangkan Allah dan memulihkan persekutuan kita dengannya. 3. Kamu sabar. Mendengarkan Tuhan membutuhkan kesabaran. Beberapa hari ini jauh lebih sulit untuk bersabar. Ketika kita membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan lagi dan lagi, kita menjadi lelah menunggu. Segera mulai terasa seperti doa-doa kita tidak didengarkan. Seringkali keinginan kita adalah untuk mengambil kendali dan hanya melakukan yang terbaik yang kita bisa. Itu adalah reaksi daging kita terhadap keheningan. Kita tahu Galatia 5 mencantumkan kesabaran sebagai buah roh. Jadi kita mengakui keinginan kita untuk mengatur hidup kita sendiri. Kita meminta Roh untuk memenuhi kita, memberi kuasa dan mengarahkan kita, bahkan ketika kita terus menunggu Tuhan. Kita menerima kekuatan ini dengan dipenuhi oleh Roh. Sebagai orang Kristen,
Kita tahu bahwa sumber utama kesabaran hidup di dalam diri kita. Peran kita adalah percaya bahwa Roh Kudus benar-benar hidup di dalam kita dan meminta kekuatan darinya untuk bertahan dalam situasi apapun yang kita alami. Ini adalah ketentuan yang dapat kita klaim dengan iman seperti yang diajarkan kepada kita dalam Roma 5 ayat 1-5. Keempat, hatimu rendah hati. Bagian tersulit dari mendengarkan Tuhan adalah kenyataan bahwa dibutuhkan waktu untuk belajar membedakan suara Tuhan. Itu juga membutuhkan hati yang rendah hati. Alkitab memberitahu kita, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Yeremia 29 ayat 12-13. Kita tidak dalam posisi untuk menuntut Tuhan, tetapi kita dapat meminta, mencari, dan mengetuk. Dan Alkitab berjanji bahwa Tuhan akan membukakan pintu. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada mereka yang mencari Dia dengan rendah hati. 5. Anda percaya bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Anda. Sangat penting bagi Anda untuk mengharapkan Tuhan berbicara kepada Anda. Melalui Kristus dan kuasa Roh Kudus-Nya, Tuhan ingin berbicara kepada Anda satu persatu setiap hari. Jika Anda percaya bahwa Tuhan tidak ingin berbicara kepada Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan dapat mendengar suaranya. Namun, ketika Anda menerima kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus untuk dikirimkan kepada kita, mendengar suara Tuhan menjadi cara hidup yang alami. Alkitab memberitahu kita bahwa Bapa akan memberikan rohnya kepada semua orang yang mencari. Pada Lukas 11 ayat 13, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Roh Kudus akan membantu Anda memahami Alkitab, sehingga Anda akan tahu bagaimana menerapkan hikmat-Nya dalam hidup Anda. Sebagai orang Kristen, kita masing-masing memiliki kemampuan untuk mendengar dari Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. 6. Anda dapat merasakan kasih Tuhan. Tuhan ingin membimbing Anda ke semua hal baik yang Dia sediakan untuk Anda. Ketika Anda kesulitan mendengar Tuhan, penting untuk diingat bahwa Dia mengasihi Anda dan ingin terlibat bahkan dalam detail terkecil dalam hidup Anda. Pada Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat tersebut adalah pengingat yang luar biasa akan kasih Tuhan bagi kita. Tidak peduli seberapa diam tampaknya, kasih-Nya luar biasa dan tidak pernah berakhir. Bahkan ketika kita tidak dapat membedakan suaranya, firman Tuhan memberitahu kita untuk mengakui Dia dalam segala cara kita, dan Dia akan mengarahkan jalan kita. Pada Amsal 3 ayat 6, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ketika kita mengakui Tuhan, kita mengakui bahwa kita peduli dengan apa yang Dia pikirkan. Ketika kita mempercayai Tuhan, kita menerima kasih dan pengaruh-Nya dalam hidup kita. Jika Anda dapat merasakan kehadiran Tuhan dan kasih-Nya, suaranya akan menjadi lebih jelas. Hidup Anda dapat diubah secara radikal ketika Anda mendengarkan Tuhan dengan lebih baik. Bahkan ketika kita tidak dapat mendengar suaranya, Tuhan terus berbicara kepada kita dan memberi kita arahan. Bukan Tuhan yang tidak berbicara, tetapi kitalah yang mungkin kesulitan mendengarkan Dia. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kita, maka akan menjadi lebih mudah untuk mendengarkan Dia.